Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Nah, hari ini aku mau ngomongin seputar grief and loss karena belum lama ini aku kehilangan gak cuma satu ya, tapi 3 seseorang yang sangat dekat di hatiku dalam waktu yang berdekatan. Jadi kurang lebih 1 mingguan lah ya, satu persatu meninggal. Oh my god, I cannot believe. Aku rasa video ini mungkin akan banyak membantu karena sekarang ini kan lagi banyak ya, aku nggak mau bilang lagi musimnya karena ini bukan musim. It's something that's not normal, but kayaknya sih banyak sekali orang-orang yang meninggal ya di sekitar kita kayak gitu. Baik itu mungkin 1 orang aja atau 1 keluarga sekaligus ya. Seperti apa yang aku alami ya. Jadi ini suami istri meninggal nggak lama gitu kan, beda hari, terus adiknya ikutan meninggal. Man. Anyway, now what to do? Atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami grieving atau berduka cita atau merasa kehilangan orang yang kita sayangi. Grieving itu sebenarnya kan kehilangan, atau berduka cita itu tidak hanya melulu mengenai atau seputar kehilangan orang tua atau seseorang yang kita sayangi ya, tetapi grieving bisa juga kehilangan cara pandang kita terhadap sesuatu. Misalnya yang dulunya kita percaya bahwa A itu adalah sesuatu yang baik buat kesehatan, ternyata A itu sebenarnya membunuh. Atau misalnya kita kehilangan pekerjaan, atau misalnya kita kehilangan kepercayaan terhadap satu hal atau golongan atau kelompok. Step yang pertama itu adalah feel the feeling until no longer needed. Maksudnya gimana? Jadi kalau memang kita harus menangis ya nangis aja. Kalau misalnya kita butuh untuk bersedia aja. Jadi embody it. Kebanyakan kalau di sini ya, di luar negeri itu orang biasanya arahnya akan lari ke suatu hal yang lain, baik itu mungkin drink the feeling istilahnya gitu ya, atau minum minuman keras ya sampai mabok, terus jadi nggak harus merasakannya lagi. Atau mungkin biasanya dia bakalannya menggunakan obat-obatan kayak gitu kan, misalnya painkiller, atau yang bikin jadi nggak punya perasaan lagi lah ya, yang menyakitkan itu jadi tiba-tiba hilang. Atau mungkin menggunakan makanan, jadi lari ke makanan, makan sampai nggak merasa numb the feeling. Atau mungkin nonton film, nonton Netflix seharian sampai pokoknya just doesn't want to feel it. Jangan. Jadi kalau bisa feel it, dan harus dirasakan ke badan ya, di badan kita ini ya, bukan dikesampingkan, di push away. Ingat ya, kita ini makhluk non physical dan physical being. Jadi kalau kita kesampingkan perasaan itu justru akan nempel di etheric layer kita ya, di luar ini ya, layer di luar badan kita, yang kemudian nanti pelan-pelan akan memanifestasi menjadi sebuah penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian perasaan itu tuh jangan diras ya, atau diburu-buruin. Jadi take your time. Kalau misalnya harus bersedih selama 1 bulan ya, take your time darling. You are in grief, you feel lost. Nah, nangis itu bagus. Banyak orang yang bilang, ih cemen nangis kayak gitu. Apalagi kalau ke cowok, biasanya kan cowok nggak boleh nangis kayak gitu. Itu salah ya, karena emotion ya, cry is emotion. Emotion itu energy in motion. Maksudnya gimana? Kalau energi bergerak, itu kan berarti dia akan bergerak ke sebuah tempat. Ke sebuah tempatnya itu kemana? Ya naik lagi levelnya. Jadi dia kan ada frekuensi. Frekuensi yang paling bawah itu ya nggak jauh-jauh dari grief ya. Kalau nggak salah sekitar 20 Hz. Nah, begitu kita menangis, dia itu akan move ya, emotion, energy in motion. Dia itu akan naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Otomatis kalau frekuensi lebih tinggi itu kan artinya vibrasinya juga lebih tinggi kan. Nah, nanti dia akan naik lagi. Nah, kalau di bukunya Michael Newton itu kan ada ceritanya dari mana, atau proses soul journey ya, itu dari mulai dia datang ke tubuh bayi, terus menjalani kehidupan jadi manusia, terus nanti kalau udah selesai apa yang terjadi kayak gitu, semuanya diceritain di sana. Waktu aku belum mempelajari hal tersebut, aku memiliki perasaan takut akan kematian dan juga merasa kehilangan yang mendalam ketika seseorang meninggalkanku. Kayak rasanya kayak putus, terus kayak nggak ada harapan, kayak ya sudahlah ya kayak gitu istilahnya. Tapi setelah aku membaca bukunya itu, ternyata kita masih bisa kok berkomunikasi sama mereka. Ternyata mereka tuh baik-baik saja. Ternyata yang kayak surga neraka itu nggak ada ya. Itu hanya mungkin kepercayaan aja ya, atau agama aja, ajaran agama. Tapi
menurut penelitian dari 4.000 pasien yang sudah di-interview dari Michael Newton ini, itu nggak ada yang namanya surga neraka di sana ya, intinya kayak gitu. Dan mereka memiliki aktivitas tersendiri sebagai soul ya, soul being atau light being, itu ada kegiatannya. Jadi intinya mereka sibuk lagi, sibuk belajar, sibuk merencanakan untuk next journey-nya mereka. Misalnya mereka akan turun lagi ke bumi, atau mungkin akan memilih untuk menjalani kehidupan yang lain, atau sebagai makhluk yang lain, kan banyak ya pilihannya. So anyway, jadi kalau teman-teman merasa punya teman yang sedih atau berduka, jangan dianggap ringan. Kalau bisa bagikan video ini, mungkin bisa sedikit membantu karena jadi tahu gitu kan, oh setelah meninggal itu begini tuh keadaannya. Now, 5 step atau stage dalam berduka. Stage yang pertama itu biasanya, nah kalau kita tahu stage-stage ini ya, jadi kita jadi tahu ke diri kita sendiri, oh aku lagi di stage nomor 1 nih, oh aku lagi di stage nomor 3 nih, kayak gitu loh. Jadi lebih enak kan ngejalaninya. Kalau kita buta sama sekali nggak tahu apa yang terjadi terhadapku, naik turunnya kayak gitu kan, kayaknya lebih mendebarkan atau nggak nyaman ya. So stage yang pertama itu denial atau masih nggak percaya. Biasanya stage ini beda-beda ya, setiap orang itu akan menjalaninya berapa lamanya itu beda-beda, tapi kebanyakan sih 1 minggu. Kayak kita nggak nyangka dia udah meninggal. Stage yang berikutnya itu yang kedua, ketiga itu biasanya kebolak-balik ya. Ada yang 2 duluan atau 3 duluan. Pokoknya ini stage-nya di habis denial itu adalah yang pertama itu sakit hati, atau yang berikutnya itu anger, marah. Nah biasanya gini, kalau sakit hati ya baru kita ngerasa kehilangan karena ternyata dia sudah pergi. Kayak gitulah ya, nangis, sedih, pokoknya merasa kehilangan. Painful, oh my god, so pain. Atau merasa marah, biasanya ini gara-gara rumah sakit kayak gitu, atau ini gara-gara dia, gara-gara ini. Kalau kita marah kan kita biasanya harus menunjuk jari ya ke sesuatu hal. Alright. Nah, aku juga sudah pernah mengalami berada di stage ini. Selanjutnya, stage yang keempat itu adalah acceptance atau menerima. Akhirnya kita bisa menerima, oh ya sudahlah ya, sudah terjadi, sudah selesai. Nah biasanya kita bisa ke stage itu kalau kita mengetahui atau ada informasi yang masuk ke kita bahwa itu tadi makhluk kekal. Kita semua ini makhluk kekal, kita ini love being, we made from love vibration-nya. Kita itu intinya kan love vibration. Nah kita yang namanya badan ini justru yang maya, yang sementara aja. Jadi nggak usah khawatir kalau kehilangan siapapun saat ini yang disayangin, itu sementara aja. Nanti kita akan bertemu kembali dengan mereka dan menjadi satu lagi ya. Jadi it's okay, don't be like this is it, this is the end. It's not. Cuma sementara aja kok. Alright. Nah, stage yang selanjutnya itu adalah netral. Kalau udah di netral ini biasanya kita melihat ke belakang, itu udah bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Hal yang lain yang bisa dilakukan itu, kalau aku itu kan sukanya menggambar ya. Aku suka art dari dulu. Jadi aku waktu tanteku meninggal itu, aku menggunakan teknik yang diajarkan oleh Susan Gizman, yaitu untuk channeling. Tapi jadi dia akan ngajarin mediumship untuk berkomunikasi sama channeling. Channeling itu adalah menerima energi yang lebih besar dari kita, bisa itu guide kita atau bisa juga orang yang kita inginkan. Kan mereka otomatis vibrasinya lebih tinggi karena mereka nggak punya badan kan. Nah untuk masuk ke kita, ngasih tahu ke kita, apapun itu komunikasi lah ya. Jadi aku dalam waktu menggambar, aku channeling ke sana, aku ngobrol sama tanteku itu, dan nanti aku liatin gambarnya itu gila. Intinya dari sana aku melihat bahwa nggak cuma dia nanti akan pergi, dan itu sebelum aku tahu tanteku yang lain meninggal dan juga suaminya meninggal ya. Jadi aku gambarnya itu sebelum kejadian, dan dia itu bahagia, dia itu happy, dia itu senang. It's just it's time, it's done, and they're happy and they're together. Alright guys, aku harap video ini nggak terlalu aneh at the end. Terus buat teman-teman yang berduka, jangan dikesampingkan. Terus aku ikut berduka cita juga. Aku akan kirim feeling love and virtual hug for you all. I love you.